Jadi coba dihitung dulu aja besar gaya oleh masing-masing. Misalnya kita hitung yang F12 ya. Ini besarnya bukan vektor ya. Besarnya dulu aja dihitung. F12 itu kan berarti kan Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat. Ya kan? K-nya itu kan 9,888 kebalik 8,99 kali 10 pangkat 9 itu Q1-nya ini kan 4 kali 10 pangkat mikro itu min 6 ya. Kemudian Q2-nya ini kan 6 kali 10 pangkat min 6 ya. Dibagi dengan R12 jaraknya kan 0,15 meter kan dikuadratin. Nah, perhatikan di sini minusnya tidak dihitung karena kita hanya menghitung besarnya, ya tidak bicara soal arahnya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini 4 kali 6 24. 24 dikalikan, aduh ini mah sengsara juga ya kalau nggak pakai kalkulator. Coba kalau 215 dibagi 0,15 9,59 kali 10. Nah, ini min 12 dengan ditambah 9. Ya kan? Min 12 kalau kita kalikan ya. Berarti kan ada kalikan dikalikan 3 min 3 10 pangkat min 3 itu F12-nya kalau dalam Newtonnya ya. Kok ada agak sedikit beda dengan yang tadi dikerjakan oleh kalian. Ini F12 ya, tapi kan itu belum diinikan. Kenapa jadi 10 pangkat 12 gitu? 10 pangkat 12 itu agak mengganggu di situ. Nah, iya kan? Kali 10 pangkat min 6 jangan lupa. Ini yang yang perental-perentil kayak gini juga jangan disepelekan juga. Kalau tidak pernah iya aja bisa jadi ke bawah-bawah pada waktu ngerjain soal ujian juga waktunya nggak banyak. Hitung F1 itu berapa gaya F1 dan F3. Ini juga sama nih. P1, P3 dibagi dengan R13 kuadrat. Dan ini 8,99 10 pangkat 9. Q1-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat 6 mikro. Kemudian dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Min gitu ya. Bagi dengan 0,1 kuadrat. Ini akan bisa kita hitung berapa itu. (17,9) kali 10 pangkat min 3 Newton. Ini untuk F12 dan F13 sudah bisa kita hitung.
Setelah kita hitung, tetap harus dihitung, dimasukkan ke sini, ya kan, F12 dan F13. Nanti baru kita dapatkan vektornya itu berapa. Kan ada cos 73 dan seterusnya. Jangan nggak bisa ya ngerjain kayak gini, karena ini pasti akan ditanyakan dalam soal ujian. Apalagi yang sudah nilainya A kemarin itu harus bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Udah bagus, Vistas 2-nya. Bagi teman-teman yang Vistas 1-nya kemarin masih buruk, perbaiki segera. Vistas 2-nya A, ya kan? Nanti semester depan perbaiki lagi untuk Vistas 1-nya ngulang, biar nilainya juga lebih tinggi. Kan udah tahu soal-soalnya kan ya kurang lebih seperti itu saja, tidak mungkin melompati atau melampaui yang sudah kita pelajari. Ini pembahasan sudah jelas apa belum? Cara menghitung gaya oleh beberapa partikel pemuatan listrik. Jelas, Pak. Nah, satu hal yang harus mahasiswa ingat, bahwa hitung-hitungan, ya. Oh, ini ada yang sudah hitung nih, si Raditya. Oke, sip ya. Nah ya, jadi pertama yang harus diingat oleh mahasiswa itu terkait dengan rumus Newton, Coulomb, bahwa F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Ini berlaku jika ya Q1 Q2 ini partikel, begitu. Jadi harusnya misalkan ini Q1-nya, ini Q2-nya. Jadi gambarnya tuh gambar titik begini nih. Ya. Ada dua titik. Muatannya Q1 dan Q2. Maka keduanya akan berinteraksi dengan gaya sebesar F, yaitu K Q1 Q2 per R kuadrat. Paham begitu? Tapi titik. Nah, kadang-kadang mahasiswa kejebak ketika gambarnya itu kan bulat-bulat begini, ya kan? Ini Q1, Q2. Nah, sehingga berpikiran bahwa rumus ini bisa digunakan untuk benda. Nah, padahal ini hanya berlaku untuk partikel titik, rumus ini. Jadi kalau misalnya ya, saya punya bola nih, jari-jarinya misalkan 10 cm, kemudian ada satu lagi bola, jari-jarinya misalkan 1 cm, oke? Kemudian jarak keduanya taruhlah misalkan 20 cm. Nah, berapa gaya yang dialami oleh bola 2 misalnya? Ini kan bola 1, ini bola 2. Ini muatannya misalnya 0,5 Coulomb. Ini muatannya misalkan lebih kecil, 0,1 Coulomb. Ini nggak bisa menggunakan F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, karena mereka berdua bukan benda titik, tapi benda berdimensi. Kalau bendanya bukan benda titik, terus ngitungnya bagaimana, Pak? Nah, ini pusing, rumit gitu ya. Dan ini bukan kawasan fisika dasar gitu, bukan fisika dasar, tapi ada di mata kuliah khusus yaitu elektrodinamika. Termasuk misalnya ada sebuah benda bermuatan listrik Q1, tapi bentuknya plat begini. Kemudian yang satu lagi bola, jari-jarinya 1 cm, yang ini 1 cm kali 4 cm misalnya. Berapakah gaya yang dialami bola? Ya, walaupun ini Q1, ini Q2, kamu nggak boleh pakai rumus F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi tidak berlaku untuk benda-benda yang
berdimensi. Apa sih titik itu? Titik itu adalah benda yang tidak berdimensi, jadi nggak punya jari-jari. Itu namanya titik. Jadi kalau kita bikin titik pakai balpen itu juga bukan titik sebetulnya, karena tetap masih ada jarinya, 0, sekian mikrometernya kan ada, ya kan? Jadi kalau kita bicara titik itu begitu. Ingat ya soal ini ya. Oke. Tapi saya mau ngitung, Pak. Kalau lembaran misalnya, ya kan, atau bola, gimana ngitungnya? Ada nggak cara yang gampangnya? Tenang, ya kan. Ada cara mujarab yang bisa digunakan untuk menghitung muatan atau gaya yang ditimbulkan oleh gaya-gaya semacam benda-benda semacam itu. Nah, itu nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya terkait dengan apa yang kita sebut sebagai hukum Gauss. Itulah kecanggihannya Gauss di situ. Melanjutkan konsep dasarnya hukum Coulomb. Ya, itu yang ingin saya ingatkan dulu sebelum yang lain-lain. Oke. Berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan medan listrik. Medan listrik. Kalau tadi kita bicara gaya listrik, sekarang kita bicara mengenai medan listrik. Apa sih bedanya medan listrik dan gaya listrik? Ya, ini aja, ya kan? Kalau kita perhatikan secara definisi, medan listrik adalah gaya listrik dibagi dengan muatan. Muatannya ini adalah muatan tes, yaitu Q0. Jadi Q0 itu adalah muatan pengetesnya, dibagi dengan muatan tes. Kita ambil contoh nih, ada di gambar di sebelah kanan ini kan. Saya kira cukup jelas ini. Misalnya ada dua muatan ya, Q dengan Q0. Q dan Q0. Kemudian yang ingin kita tanyakan, berapa kuat medan di titik P ini, di titik P. Maka kalau kita lihat besar gayanya dulu adalah ini F sama dengan Q0 per R kuadrat, ya kan? Kalau medannya sendiri, kan berarti E sama dengan F dibagi Q0. Jadi yang ini E, besarnya E-nya. Ya kan? Gitu. Kalau umpamanya muatan ininya Q positif, maka arah medannya ke kanan, menjauh. Gitu. Sedangkan kalau muatannya adalah negatif, maka medan yang ditimbulkannya arahnya menuju, jadi menjauh dan menuju. Dilihat dari interaksi dengan Q0-nya. Nah, Q ini kita sebut sebagai muatan sumber. Yang ini kita sebut sebagai muatan sumber. Ini muatan sumber. Yang satu positif, yang satu muatan sumbernya negatif. Keduanya membangkitkan medan listrik. Kenapa membangkitkan medan listrik? Ya karena di sekitarnya bisa menyebabkan adanya interaksi listrik atau gaya listrik. Itu saja. Jadi di setiap titik ini besarnya akan berbeda-beda tergantung pada jaraknya. Ya. Karena E sama dengan F dibagi dengan Q0. Karena dibagi Q0, maka E ini sama dengan Q sumber, ya kan, dibagi dengan R kuadrat. Kan Q0-nya kan hilang. Ya kan? Aslinya itu kan ini. F sama dengan Q0 per R kuadrat.
Itu gaya yang dialami oleh Kinol, ya kan? Tuh. Tapi karena E itu adalah F dibagi dengan Kinol, maka berubah menjadi ini. Bisa kita dapatkan E-nya Q0-nya dihilangkan karena per Q0. Q-nya itu adalah Q sumber. Itu aja sih sebetulnya ininya. Konsep yang mau dibangunnya itu ya. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, ini sebagai permisalan, misalnya Q-nya berapa, Q0-nya berapa kuat medan magnet di titik itu. Nah, seperti halnya dengan gaya magnet, gaya listrik, medan listrik juga bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan tergantung pada arah medan masing-masing. Kita ambil contoh, misalnya ada dua muatan listrik. Ini kan kalau kita pakai bahasa Indonesia kan, dua muatan listrik. Q1 dan Q2 sekian, ya, separated berarti dipisahkan dalam vakum, dipisahkan. Ini aja nih jarak, ya enggak, jaraknya adalah 3 meter. Yang diminta adalah carilah titik antara kedua muatan, itu aja, di mana medan listriknya 0. Nah, begitu. Nah, gimana tuh jawabnya? Ada suatu titik di mana jaraknya 0. Q1 dan Q2-nya 3 meter. Nah, carilah titiknya. Titik ini misalnya titik P, gitu ya. Carilah titik P di antara kedua muatan tersebut yang, nah itu aja, medan listriknya 0 atau E-nya sama dengan 0. Ya, coba kamu utak-atik ya, cari. Kalau E-nya kan rumusnya ini.
2,4 meter dari Q1 ya. 2,4 meter dari Q1. Baik, coba kita utak-atik ya. Oke. Nah, maunya kan E di titik P ini sama dengan 0. Ya kan? Jadi, maunya E di titik P ini sama dengan 0. Nah, E di titik P ini di titik P ini ada dua gaya, ke kiri dan yang ke kanan. Kita tuliskan yang ke kanan dulu, yaitu E1, ya kan? Kemudian E2 yang arah ke kiri berarti minus. Lihat di atasnya harus ditulis ada tanda panahnya. Jadi kita uraikan begitu. Oke. Nah, dari sini kita lihat berarti E1 sama dengan E2. Ini tertib matematikanya begitu, ya kan? Konsekuensinya begitu. Nah, E1, rumusnya E ini kan ini nih. E K Q per R kuadrat. Nah, E1 itu adalah medan listrik yang ditemukan oleh sumber Q1. Berarti besarnya adalah K, ya kan? K Q1 per, nah jaraknya, ya kan? Jaraknya. R1 ke P, ya kan? R1 ke P kuadrat sama dengan K Q2, karena E2 itu kan berarti kan Q2 dibagi dengan R2P gitu. Jadi dari Q2 ke P jaraknya dikuadratkan. Nah, dari sini kan K-nya bisa kita coret ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk-masukkan Q1-nya berapa? Misalnya 16 kali 10 pangkat min 6 dibagi, nah jarak R1P. R1P kan D tuh udah dikasih tulisan ya. Oke, kemudian yang Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat mikro juga ya, berarti min 6 lagi. Oke. Kemudian dibagi dengan jaraknya. Nah, jaraknya berapa? Ya kan totalnya 3, ya kan? Terus dikurangi D dong, itu jarak itu. Kita kuadratkan. Nah, begitu ininya. Utak-atiknya itu. Dari situ ke atas si Rido, Farhan, ya kan? Dapatnya 2 meter dari Q1, berarti D-nya itu, ya kan? Nah, mereka yang sudah menghitung katanya 2 meter. Ya, kita percaya aja. Kalau 2 meter berarti jarak yang sebelahnya ya 1 meter. Itu yang dihitung Rido, si Farhan. Itu terkait dengan apa itu medan listrik, kemudian bagaimana menghitung medan listrik. Ya. Medan listrik itu vektor, gaya listrik itu vektor. Nah, ingat itu ya. Jadi harus memperhitungkan masalah faktor arahnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini mengenai konsep medan listrik dan gaya listrik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang lain?
Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa dicoba untuk soal-soal, tapi rencana sih mau saya inikan aja, saya PR-kan aja, saya coba ini ya, saya tuliskan dalam bahasa Inggris ini, kita bahasa Indonesia kan. Nah, bagaimana kalau umpamanya kita menghadapi persoalan atau kasus-kasus seperti ini? Coba kita lihat yang di atas ini. Yang di atas ini ada 4 muatan listrik pada sebuah persegi panjang gitu ya, pada pojok-pojok persegi panjang. Ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Oke. Nah, berapa kuat medan di titik C misalnya? Berapa kuat medan di titik C? Nah, otomatis ini harus dihitung empat-empatnya, ya kan? Karena ada E1, E2, E3, E4. Begitu. E1 itu adalah medan listrik yang ditimbulkan oleh Q1, E2 begitu. Ya, nanti dicobalah buat apa namanya? Buat latihan. Buat latihan kalian, PR nanti saya buatkan. Kalau enggak nanti yang lain nggak nyoba-nyoba sendiri gitu kan. Misalnya saya ambil contoh persegi panjang panjangnya misalnya 2 meter, 4 meter, yang gampang aja, lebar 2 meter, pada setiap pojok ditempatkan muatan titik, kita pastikan saja ya, 4 mikrokulom. Nulisnya gimana kan nanti mili nih. Ya sudahlah, mili kolom aja ya, nggak usah mikro. Mili kolom tuh gede nih, biarin buat latihan ini. Hitunglah, coba ya. Nanti kalian kerjakan PR saja ini. Hitunglah hitunglah medan listrik di pusat ya, di pusat C. Gitu. Kemudian yang berikutnya hitunglah sekarang kuat. Yang satu adalah medan listrik, ingat. Yang satu kuat medan listrik. Beda nih ya. Kalau medan listrik itu adalah vektor, kalau kuat medan listrik itu besarnya saja nanti yang hitung. Di C. Oke. C, jika kita taruh muatan titik misalnya 10 milikulom, mili ya, berapa gaya listrik yang dialaminya? Nah, coba ini saya buat jadi bentuk soal. Biar kamu bisa langsung copy paste, saya taruh di situ ini, saya taruh di chatroom soalnya. Nanti saya taruh juga di ini ya, di Epsilon, supaya bisa saya rekap nanti ini siapa yang mengerjakannya, hasilnya bagaimana. Untuk latihan-latihan saya kira cukup sampai di sini dulu untuk Visdas 2.
sebagai pengenalan dasar mengenai medan listrik, kemudian gaya listrik. Kita lanjutkan lagi nanti minggu depan ya. Ya Pak. Masih ada waktu 1 jam untuk mengerjakan soal ini masing-masing di rumah, gitu ya. Kalau masih ada yang ditanyakan boleh ya. Mungkin begini ya, jangan sama ya di setiap titiknya, sorry. Jangan sama muatannya ditempatkan muatan titik. Ini dibikin begini aja. 1 dibeda-bedain ya. 1, kemudian 2, 3 gitu. 3 mili kolom. Terakhir adalah 4 mili kolom. Nah, gitu. Biar ada variasinya. Saya ganti ya nanti. Nah, begitu ya. Itu soalnya begitu aja. Jadi ada 1 mili kolom, 2 kolom, beda-bedain. Kita beda-bedain. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan sambil kita bahas lagi soal yang baru saja saya sampaikan ke mahasiswa. Ada ya paling 2 soal lagi saya taruh di Epsilon sebagai latihan awal aja. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Maaf Pak, mau bertanya Pak. Oh ya, silakan. Itu yang C itu naruh muatan titik 10 mikrokolomnya di mana ya Pak? Ya di C-nya ini. Di C-nya, oh di titik C. Okay. Iya, di titik C, titik pusat gitu kan. Di pusatnya itu ya di C itu. Itu yang 10 mili kolom ya, bukan mikro. Iya, mili. Mili aja deh, 10 pangkat min 3. Soalnya daripada saya susah juga nyari ininya. Tambang mikronya. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Masih ada lagi mungkin? Butuh latihan tangan sebetulnya kalau gaya listrik, medan listrik itu terus terang aja. Keterampilannya ada di tangan masing-masing kayak kalkulus. Jadi nggak bisa hanya sekedar melihat gitu, aduh susah deh. Ya kan? Jadi perlu mencoba sendiri. Buat teman-teman yang lain yang bagaimanapun dicobalah. Ambil kertas, kemudian dihitung-hitung, difoto, nanti diupload. Baik, itu saja mungkin dari saya untuk pertemuan pertama perkuliahan FISDAS. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.